Islam baju ini mempunyai ritual, yakni ritual dimola, yakni ritual yang nantinya dibacakan atau pengucapan salam pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, kita membahas selanjutnya, yakni membahas Islam dari perspektif yang lain. Tema kali ini adalah Islam baju. Suatu gambaran identitas atas Islam yang dilihat memang pada wilayah kawasan atau wilayah. Hal ini adalah hasil dari penelitian dari Benny Baskara, yang mana dia menulis buku yang berjudul Islam Baju, Agama Manusia Laut. Identitas atas Islam Baju ini identitas yang sangat kuat pada nilai karakteristik, yaitu orang-orang yang hidup di pesisir laut, yakni hidup di atas laut. Jadi bangunannya memang di atas laut. Nah, orang-orang yang di pesisir pantai ini memiliki ciri khas yang tersendiri, hal yang unik atas pemahaman Islam yang mereka pahami. Orang baju, masyarakat baju ini dikatakan beragama Islam, rata-rata masyarakat sana beragama Islam, mempunyai ekspresi tersendiri, mempunyai gambaran tersendiri. Sebab ada suatu keyakinan tersendiri, masyarakat baju mempunyai keyakinan atas entitas leluhur, semacam kepercayaan atas nenek moyang, yakni suatu inkarnasi istilahnya, yang tokoh atau leluhur itu bernama Boma Dilau. Boma Dilau ini semacam menjadi rujukan ketika memang ada segala hal, dalam artian meminta keselamatan. Karena keyakinan masyarakat baju, Boma Dilau memang leluhur yang menguasai di laut-laut sana. Nah, nilai-nilai atas Islam baju ini adalah kepercayaan yang nantinya ada nilai kesamaan yang kemarin, yaitu tentang Islam dari Sasa, atau judulnya kan Islam Sasa. yakni ada kesamaan dari konsep watu telu, yakni animistik leluhur. Ada nilai kepercayaan pada hal tersebut. Nah, pada wilayah proses islamisasi di daerah atau masyarakat Baju ini tidak semudah, sehingga memang ada kong kali kong sendiri, ada saling mempengaruhi. Jadi identifikasi pada Islam Baju ini juga mempunyai nilai yang tidak bisa dilepaskan, sehingga kalau kita gambarkan Islam yang umum, kita ngambil bagaimana ada nilai-nilai yang itu tidak nabrak dengan nas, tidak nabrak dengan gambaran-gambaran syariat. Nah, Islam Baju ini mempunyai gambar tersendiri, sehingga kita tidak semudah untuk bisa memberikan justifikasi negatif hingga ada konsep takfiri lah. Jangan dulu, kita pahami dulu pada wilayah Islam dari proses masuknya ini kan. Selanjutnya dari pemahaman atas Islam Baju ini ada nilai tersendiri, di mana adat istiadat yang terkandung tersebut atas nilai-nilai, atas norma-norma, dan juga seperangkat aturan yang bersumber memang dari kepercayaan masyarakat Baju tersebut, sehingga atas nilai-nilai Islam juga
itu tidak semudah akan bisa mengikis atau menghapus atas nilai dan norma-norma yang telah diyakini. Nah, semacam nilai mantra-mantra yang ada pada masyarakat Bajo juga ada nilai akulturasi kan, semacam seperti itu, ada perpaduan. Bagaimana Islam yang mereka juga yakini dari proses islamisasi atas masyarakat Bajo, sehingga bentuk atas ini terasa pada, bukan, jangan katakan, sering mengatakan sinkretisme, tetapi lebih dalam, atas itu lebih dalam lagi memang ada nilai harmoni, ada nilai saling mengerti, saling memahami, sehingga masyarakat Bajo memiliki dua tokoh dalam wilayah. Dia mau curhat lah, ada apa-apa, dua tokoh. Yang pertama tokoh tentang bagaimana nilai-nilai keyakinan asli masyarakat Bajo, yakni tokoh yang dinamakan Sanro. Ini pemimpin adat yang kalau dikatakan kita itu diistilahkan dukun lah, keyakinan yang nanti masyarakat Bajo bila ada yang sakit, Sanro ini dapat menyembuhkan. Dan juga tokoh yang menjelaskan, menyebarkan atas Islam, bagaimana nanti peribadatan, bagaimana nanti Islam ini tokoh di situ namanya Imah Kampuh. Imah Kampuh ini mengajarkan bagaimana nilai-nilai Islam, dan juga akan juga saling memahami dengan Sanro ini, sehingga tidak ada nilai yang dianggap tidak perlu, sehingga menimbulkan nilai yang tidak ada nilai harmoni. Selanjutnya, kalau kita melihat pada masyarakat Bajo atau Islam Bajo ini mempunyai ritual, yakni ritual Dimola, yakni ritual yang nantinya dibacakan atau pengucapan salam pada Nabi Adam dan Siti Hawa dengan lafaz Assalamualaikum ya Bani Adam, Assalamualaikum ya Bani Hawa. Setelah itu bertawasul, istilahnya itu di bukunya, yaitu meminta kepada Nabi, selanjutnya pada malaikat, tawasul kepada Nabi, setelah itu tawasul juga kepada malaikat itu, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan juga ada nilai tawasul juga pada sahabat, baik sahabat ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, nilai-nilai ini ada keunikan tersendiri dari masyarakat Bajo. Nilai ini juga akan membentuk pada bagaimana pelaksanaannya juga ada hari-harinya, sehingga ketika nilai tawasul, misal khusus Nabi Adam itu kapan, kalau yang tertulis ini ketika permintaan atau tawasulnya kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad itu pasnya pada hari Jumat. Setelah itu pada hari Selasa pada Nabi Sulaiman, hari Ahad kepada Nabi Isa. Nah, pada hasil penelitian ini juga didapatkan dari Pak Dedeng. Dia mengatakan bagaimana representasi atas sahabat. Nah, sahabat ini ada nilai sendiri dari konsep pemikiran atas Islam Bajo ini. Abu Bakar misal, yaitu representasi atas penjagaan dia atau masyarakat atas kepala. Setelah itu sahabat Umar tulang, terus pada sahabat Utsman daging dan otot, dan juga Sayyidina Ali pada kulit. Nah, ini suatu nilai representasi yang menginginkan untuk dia itu terjaga lah, istilahnya dari penyakit, kan begitu pemahaman kita. Kalau mengenai pada nilai pemahaman pelakuan atas masyarakat Bajo kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa, ini ada kesamaan dari pemahaman dari masyarakat Sasak yang memahami tentang watu telu, yakni suatu keyakinan setelah meyakini atas Allah, yaitu keyakinan atas Nabi Adam dan Siti Hawa, suatu keyakinan yang ada di masyarakat Sasak ya, di pemahaman watu telu itu.
Akan tetapi kalau di masyarakat Bajo berbeda dalam artian hanya menjadi suatu gambaran salam yang pertama, representasi atas nilai nenek moyang yang lebih awal. Nah, kalau pada wilayah pengibadatan yang lain, semisal pada wilayah puasa, masyarakat Bajo juga melaksanakan atas puasanya dan juga zakat. Lebih dari itu zakat fitrah. Zakat fitrah umum, yaitu hal yang makanan pokok, baik itu beras, katanya ini bisa zakatnya pakai jagung atau singkong. Nah, ditambah lagi kadang juga bisa diganti dengan air maupun kayu bakar untuk alat atau untuk bisa memasak. Nah, akan tetapi ada yang berbeda. Kalau biasanya kita membayar zakat fitrah itu memang sebelum sholat Idul Fitri, akan tetapi ini beda. Yakni zakat fitrah akan terlaksana pada air laut naik, yaitu ketika sudah pasang di siang hari baru membayar zakat fitrah. Ini ada kontradiktif lah pada konsep atas fikih yang kita ketahui ya. Analisis yang diinginkan ada analisis untuk dapat menggambarkan sesungguhnya siang hari itu rezeki bertambah, keyakinan seperti itu. Sehingga kritikan dari salah satu buku ini kayaknya bukan pada unsurillahi ta'ala yang harus dia bayar, tapi ingin ada nilai simbiosis mutualisme. Mungkin dari ini kan saya dapat ketika air pasang saya dapat sesuatu juga dong dari saya memberi. Mungkin lucunya di situ. Nah, selanjutnya pada nilai Idul Fitri, Idul Adha ini kan menjadi sangat kegiatan yang gegap gempita, yang sangat terekspos lah di budaya dari masyarakat Bajo ini. Dan konsep Islam Bajonya, Idul Adha dan Idul Fitri ada kesamaan, sama-sama meriah, sama-sama di situ salam-salaman. Nah, sesama dengan itu juga kalau kita kan budaya kita lebih kuat, ramai, gegap gempita, lebih meriah memang ketika Idul Fitri. Berbeda memang ketika di Arab Saudi yang mempunyai budaya ketika Idul Adha. Memang ketika itu kan waktu haji sangat ramai dan sangat kuat untuk dimeriahkan. Nah, nilai tentang gambaran ini adalah nilai yang penting kita pahami. Bagaimana Islam yang pada lingkup yang sangat universal mempunyai nilai-nilai di situ. Islam Bajo atau masyarakat Bajo ada nilai alkulturasi tapi kuat pada nilai keyakinan dari nenek moyang, hingga tetap bagaimana dia menggambarkan atas tidak akan terhapusnya budaya-budaya tersebut. Nah, demikianlah gambaran kita atas nilai atau Islam yang basisnya memang sudah universal, tapi ada nilai yang secara lokal dari masyarakat Bajo yang tidak untuk mereka untuk mengikis. Nah, pemahaman kita di sini penting dalam kajian Islam Study. Dan jangan lupa, gambaran ini perlu dielaborasi, bisa komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.